Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama, dan kali ini dalam segmen Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di segmen Radio Horor Indonesia yang kembali hadir menemani malam Jumat kalian. Nah, seperti biasa, dalam segmen Radio Horor Indonesia ini saya akan membacakan beberapa cerita horor untuk teman-teman Ada Apa Gerangan. Bagi teman-teman yang ingin ikut membagikan cerita pengalaman mistisnya, bisa dikirim ke email kami adaapagerangan20@gmail.com atau DM kami di Instagram AAG Channel. Atau yang bingung mungkin bisa membuka kolom deskripsi kami ya. Baiklah, cerita pertama mengawali RHI FM malam ini. Ada kiriman cerita mistis dari Bang Satya. Ini manggilnya lengkap ya, Bang Satya. Jangan dipotong. Kalau dipotong jadi Bang Tia. Nah, Bang Satya ini membagikan pengalamannya ketika masih dibilang muda lah ya, tentang suatu kejadian di kampungnya tempo dulu yang pernah heboh karena banyak anak laki-laki yang menjadi tumbal. Seperti apa ceritanya? Teman-teman Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mas Tama, dan untuk para pendengar setia Ada Apa Gerangan, perkenalkan, namaku Satya. Di sini saya akan menceritakan berbagai kejadian-kejadian yang kualami, yang bisa dibilang kejadian mistis bersama sahabatku Mas Ginan dan Fauzi. Aku tinggal di sebuah desa di daerah Jawa Barat. Desaku sekarang sangat ramai dan sudah padat rumah serta penduduknya. Namun berbeda ketika aku masih umur 13 tahun, tepatnya pada tahun 1992. Dulu, jarak rumah ke rumah yang lainnya saling berjauhan. Masih banyak pohon-pohon rimbun dan hutan bambu atau awi. Pada tahun itu, hal-hal mistis masih sangat kental dan banyak pula yang melakukan ritual-ritual untuk mendapatkan kekayaan atau biasa dibilang pesugihan. Oh iya Mas Tama, sebenarnya tokoh utama dalam kejadian ini bukan aku, tapi Mas Ginan yang sebenarnya akan aku ceritakan. Dan ini pun sudah mendapatkan izin dari Mas Ginan. Pada tahun 1992, di desaku pernah terjadi kejadian yang sangat mencekam dan sangat seram. Saking seramnya, bahkan sampai sekarang aku masih ingat betul. Malam itu, seperti biasa, selepas sholat isya, kami bertiga, aku, Fauzi, dan Mas Ginan belajar mengaji di musola. Di masa itu, kegiatan anak-anak seusia kami adalah mengaji ketika malam hari. Sehabis mengaji langsung pulang ke rumah ya anak-anak, ucap Pak Ustadz. Jangan main, langsung pulang ke rumah, karena keadaan di kampung kita sedang tidak kondusif, ucap Pak Ustadz lagi. Iya Pak Ustadz, jawab kami serempak. Karena pada saat itu di kampung kami dan di kampung sebelah ada beberapa anak seusia kami dan bahkan bayi laki-laki yang baru lahir hilang selama beberapa hari terakhir ini. Tepatnya hampir sebulan, dan ketika ditemukan mereka seperti hilang ingatan. Bahkan ada yang ketika ditemukan sudah tidak bisa diselamatkan. Menurut cerita dari beberapa warga, ketika ada orang pintar yang didatangkan, orang pintar itu bilang bahwa ada orang yang sedang melakukan ritual untuk kekayaan atau pesugihan yang mengorbankan anak laki-laki atau bayi laki-laki. Di setiap malam di kampungku, para orang dewasa selalu meronda malam dan beberapa orang pintar pun didatangkan untuk ikut berjaga-jaga.
Malam itu selepas mengaji, aku, Fauzi, dan Mas Ginan pulang dengan berjalan kaki menuju ke rumah masing-masing. Dan ketika di perjalanan kami bertemu dengan bapak-bapak yang sedang ronda. "Habis pulang ngaji anak-anak?" tanya Pak Rustam, salah satu bapak-bapak yang sedang meronda. "Iya Pak," jawabku. "Ya sudah, mari Bapak antar ke rumah masing-masing," ucap Bang Tardi. "Oh iya, makasih," ucap Fauzi kali ini. Mas Ginan, ikut ngaji Mas?" Pak Rustam berkata. "Iya Pak," jawab Mas Ginan. Sedikit cerita tentang Mas Ginan. Mas Ginan ini bisa disebut mempunyai kelebihan dalam kebatinan. Bisa dibilang bisa melihat dan mungkin bisa berkomunikasi dengan makhluk dari bangsa gaib. Ada sedikit kisah dari Mas Ginan. Dulu, Mas Ginan ini sempat dinyatakan hilang ketika usianya 3 tahun. Dan anehnya, ia tiba-tiba kembali lagi saat usianya sudah 7 tahun. Lain kali saya akan ceritakan siapa Mas Ginan ini. Sekarang kita lanjut ke cerita. Ketika kami sedang berjalan, dalam perjalanan pulang, tiba-tiba terdengar bunyi kentongan dengan sangat keras saling menyaut. Saat itu kentongan merupakan alat komunikasi warga apabila ada suatu kejadian. "Waduh, ada kejadian apa lagi nih Pak Rustam?" ucap Bang Tardi. "Iya Di, ya sudah, biar saya dan beberapa orang ke tempat kejadian. Kamu antar anak-anak pulang ya," sahut Pak Rustam. "Iya Pak," ucap Bang Tardi. Dan akhirnya Pak Rustam dan beberapa warga lain pergi meninggalkan kami. Sekarang tinggal aku, Fauzi, Mas Ginan, dan Bang Tardi. Ketika di perjalanan pulang, kami melewati sebuah pohon bambu. Lalu tiba-tiba ada suara menggeram dan bayi menangis. Kami berempat pun berhenti untuk mendengarkan suara itu dari mana berasal. "Zi, aku kok merinding ya?" ucapku yang dari tadi merasakan merinding. "Sama, aku juga sahut Fauzi. Suara geraman dan tangisan bayi pun semakin terdengar jelas dan arahnya datang dari rimbunan pohon bambu. Aku, Fauzi, Bang Tardi pun mulai merinding dan merasakan ketakutan. Tapi ketika kulihat Mas Ginan, dia malah menatap pohon bambu dan berdiri mematung. Matanya tajam melihat ke arah rimbunan pohon bambu. Dia malah bersikap tenang dan sedikit pun tidak terlihat ada rasa takut di wajahnya. Tiba-tiba Ginan berkata, "Ya sudah, banyak berdoa, minta pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua terhindar dari mara bahaya," ucapnya dengan tenang. "Mau kemana Gin?" tanyaku, karena kulihat ia melangkah ke arah rimbunan pohon bambu. "Mau melihat sebenarnya makhluk apa yang ada di rimbunan pohon bambu. Kasihan tuh bayi yang dari tadi menangis," tukasnya. "Jangan Mas Ginan, bahaya, biar saya panggil warga dulu yang lain," ucap Bang Tardi. "Gak apa-apa Bang Tardi, nanti takut keburu pergi makhluknya. Bantu dengan doa ya." "Ya sudah, saya masuk dulu," ucap Mas Ginan. "Hati-hati," ucapku. Sedangkan Fauzi dari tadi terdiam karena ketakutan. Akhirnya Mas Ginan sampai ke rimbunan pohon bambu. Alangkah terkejutnya ketika ia melihat makhluk yang ada di depannya. "Astagfirullahaladzim. Hei, manusia terkutuk yang sudah menjadi budak iblis, lepaskan bayi itu," ucap Mas Ginan. Diam-diam kami mengikuti langkah Mas Ginan menuju rimbunan pohon bambu tersebut. Aku, Fauzi, dan Bang Tardi keluar keringat dingin ketika melihat makhluk jadi-jadian tersebut. Sosok manusia dengan kulit hitam legam, namun kepalanya seperti kepala babi dengan gigi tajam dan kuku tajam juga. "Ya Allah, makhluk apa itu?" ucapku lirih. "Bocah, jangan ikut campur urusanku. Kalau tidak, kamu akan saya bawa untuk persembahan juga," ujar makhluk jadi-jadian itu sambil tertawa. "Silahkan kalau kamu mampu," sambil tersenyum ucap Mas Ginan. "Bocah sombong!" Makhluk jadi-jadian itu pun marah. Akhirnya makhluk itu meletakkan bayi yang dari tadi menangis di antara pohon bambu yang melintang. "Dasar bocah, kali ini aku akan membuatmu menyesal karena ikut campur urusanku," ucap makhluk jadi-jadian itu. Lalu tiba-tiba makhluk itu meloncat mau menyerang Mas Ginan yang dari tadi berdiri. Tetapi tiba-tiba makhluk itu terpental jauh diiringi suara ledakan seperti sebuah dua kekuatan energi beradu. Dan suara ledakan itu seperti petasan, seolah-olah ada yang melindungi tubuh Mas Ginan. Bocah sialan, ilmu apa yang kau gunakan?" Dengan marah makhluk itu berkata sambil memegangi dadanya karena kesakitan. Aku,
Fauzi dan Bang Tardi hanya bisa melihat dan terkesima melihat kejadian yang barusan dilihat. Ternyata Mas Ginan yang umurnya seumuran denganku mempunyai kekuatan seperti itu, dan aku pun baru melihat seumur hidupku. Saya tidak punya ilmu. Itu semua adalah karena perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucap Mas Ginan. Lalu dia menengadahkan kedua tangannya, kemudian sambil memejamkan mata dia berdoa, "Ya Allah, berilah hamba kekuatan dan perlindungan-Mu untuk menghadapi makhluk jadi-jadian ini yang sejatinya ia adalah manusia yang telah menjadi budak nafsu. Karena keserakahannya, ia rela bersekutu dengan iblis yang kau laknat." Lalu tiba-tiba ada seberkas cahaya putih dari tangan Mas Ginan. Ia pun meloncat ke arah makhluk itu sambil berteriak mengucapkan takbir, menghantamkan tangannya ke dada makhluk tersebut. Akhirnya makhluk itu pun seperti pingsan tak berdaya. Namun tiba-tiba ada angin besar menghantam tubuh Mas Ginan sehingga ia terpental dan tubuhnya menghantam pohon bambu. Angin itu kemudian mendekat ke tubuh makhluk tadi dan tiba-tiba tubuh makhluk tadi menghilang. Namun sebelum menghilang ada suara tanpa rupa, "Bocah, semua ini belum berakhir. Ini baru awal. Tunggu pembalasanku." Keadaan kemudian menjadi hening. Aku, Fauzi, dan Bang Tardi mendekati Mas Ginan yang pingsan. Lalu aku menghampiri bayi yang dari tadi menangis. Kemudian aku menggendongnya. Bang Tardi dan Fauzi berusaha membawa tubuh Mas Ginan yang pingsan keluar rimbunan pohon bambu. Alhamdulillahnya pada saat itu Pak Rustam dan beberapa warga datang karena mendengar suara ledakan. "Apa yang terjadi ini?" tanya Pak Rustam. "Panjang ceritanya, Pak," ucap Bang Tardi. Lalu tiba-tiba ada seorang perempuan muda yang menangis mendekatiku sambil berkata, "Alhamdulillah, anakku selamat." Kemudian aku menyerahkan bayi itu kepadanya. Aku yang dari tadi khawatir dengan keadaan Mas Ginan seketika terkejut karena dari belakang ada yang menepuk bahuku. Ketika melihat ke belakang, ternyata kakeknya Mas Ginan yang bernama Kakek Atma. Aku langsung menyalami Kakek Atma dengan mencium tangannya. Sambil tersenyum, Kakek Atma berkata, "Tidak apa-apa nak Satya, sahabatmu baik-baik saja." Setelah kejadian itu, kami semua pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan beberapa warga masih melakukan penjagaan malam itu. Aku, Fauzi, dan Bang Tardi mengantarkan Mas Ginan pulang yang dari tadi belum sadar. Sesampainya di rumah, ibu Mas Ginan terkejut ketika kami pulang dengan membawa dia dalam keadaan belum sadarkan diri. "Assalamualaikum," ucapku. "Waalaikumsalam," terdengar jawaban seorang wanita dari dalam rumah yang ternyata itu adalah ibunya Mas Ginan. Seketika ia terkejut ketika melihat keadaan Mas Ginan yang telah pingsan. "Kenapa ini Satya? Kok Ginan pingsan?" tanya ibu Mas Ginan. Belum sempat aku menjawab, tiba-tiba Mas Ginan terbangun. "Di mana saya?" tanya Mas Ginan. "Alhamdulillah, syukurlah udah sadar," ucap kami semua. "Kamu di rumah Gin, setelah kejadian tadi kamu pingsan karena terpental kena angin," ucap Fauzi menjelaskan. "Aku baru teringat, tadi bukannya ada kakekmu Gin?" kataku. Mas Ginan hanya tersenyum. Sudah, kalian pulang aja, udah malam," ucap ibunya Mas Ginan. Akhirnya kami semua pun beranjak pulang dari rumah Mas Ginan. Siang harinya semua warga berkumpul di balai desa untuk membahas kejadian semalam. Dan akhirnya Bang Tardi yang menyaksikan kejadian semalam pun bercerita secara langsung mengenai kejadian tersebut. Semua warga yang mendengar cerita itu merasa khawatir dan tidak tenang. Mereka khawatir kejadian serupa akan terulang lagi. Akhirnya diputuskan untuk memperketat penjagaan pada malam hari selanjutnya. Malam pun tiba. Suasana kampung yang biasanya ramai orang sekarang habis isya pun menjadi sepi. "Kamu jangan keluar malam, Sat, bahaya," ucap bapakku memperingatkan. "Enggak Pak, aku hanya mau main di depan rumah sama Ginan sama Fauzi," kataku. "Ya sudah, malam ini bapak mau ronda malam. Dan alhamdulillah udah ada Pak Ustadz sama Pak Kiai dan beberapa orang pintar yang ikut berjaga," bapakku berkata. Di lain tempat, jauh di ujung desa, di sebuah gubuk yang dikelilingi pohon-pohon tinggi dan rimbun pohon bambu, tampak seorang kakek tua dan seorang pria berumur 40 tahunan sedang duduk sambil berbicara. "Ceroboh kamu, untung saja aku cepat datang. Kalau tidak, sudah habis kamu sama anak itu," ucap seorang kakek tua yang ternyata adalah Bahkar. Dia adalah dukun yang pernah diusir dari kampung kami karena beberapa tahun lalu pernah berbuat onar. "Maafkan saya Bahkar,
Saya tidak tahu, ternyata bocah itu punya kemampuan yang luar biasa, ucap pria itu. Ya, betul. Dia adalah cucunya Ki Atma, musuh bebuyutanku, ucap Bahkar. Ini malam purnama terakhir. Kamu harus mendapatkan tumbal agar keinginanmu untuk memiliki ilmu kedikdayaan dan harta melimpah tercapai. Karena kalau malam ini tidak berhasil, maka harus menunggu purnama berikutnya. Malam ini kita akan mendatangi kampung itu lagi karena ada bayi yang baru lahir. Assalamualaikum, ucap Ginan dan Fauzi bebarengan. Waalaikumsalam, ucapku. Lah, tumben bisa barengan Gin sama Fauzi, tanyaku. Barengan apalah, orang saya jemput Fauzi, katanya takut, ucap Mas Ginan. Iya nih, aku emang takut, sambil nyengir Fauzi berkata. Gimana keadaanmu Gin? Tanyaku. Alhamdulillah, udah baik kan? Kok kamu bisa sih Gin punya ilmu seperti itu? Ajarin dong, ucap Fauzi sambil tertawa. Mendengar itu Mas Ginan hanya tersenyum tipis. Kami pun larut dalam obrolan ngalor ngidul hingga tak terasa sudah jam 9 malam. Tiba-tiba, sedang asik-asiknya kami ngobrol, terdengar lagi bunyi kentongan. Ada beberapa warga yang berlari menuju ke arah bunyi kentongan tersebut. Anak-anak, ayo masuk, ucap ibuku. Anak-anak, ayo masuk ke dalam rumah, bahaya, ucap salah satu warga yang kebetulan berlari-lari lewat depan rumahku. Kenapa pak? Tanya Mas Ginan. Itu, makhluk jadi-jadian muncul lagi. Kali ini membawa anaknya Mbak Narsih yang umurnya 1 tahun, ucap warga tersebut. Oh, saya ikut ya pak, ucap Mas Ginan. Kami juga ikut pak, aku dan Fauzi berkata. Jangan, bahaya, ucap warga itu lagi. Warga itu pun segera berlari menuju ke arah tempat kejadian tersebut. Sementara di tempat kejadian, di tempat yang sama pada kejadian sebelumnya, beberapa warga, Pak RW, Pak RT, Pak Ustadz, Pak Kiai, dan beberapa orang pintar sedang bersiap-siap mengepung rimbunan pohon bambu tersebut. Di dalam rimbunan pohon bambu itu terdapat 2 makhluk jadi-jadian dan seorang kakek tua. Dengan suara menggeram, makhluk itu berdiri tegap di hadapan para warga. Warga yang melihat pun merasa bergidik ngeri. Sementara itu, Pak Ustadz dan Pak Kiai serta beberapa orang pintar bersiap menghadapi kedua makhluk tersebut. Tapi tiba-tiba, sebelum mereka bersiap-siap, angin kencang menerpa semuanya dan menghantam tubuh mereka hingga akhirnya mereka semua mundur terpental karena saking kencangnya angin tersebut. Beberapa warga pun mulai terlihat ciut nyalinya. Secara tiba-tiba, kedua sosok makhluk itu bergerak menyerang ke arah Pak Ustadz dan Pak Kiai serta beberapa orang pintar secara membabi buta. Hingga akhirnya salah satu orang pintar tumbang dibuatnya. Tinggal Pak Ustadz dan Pak Kiai serta 1 orang pintar lagi yang bertahan. Gimana ini Pak Ustadz, Pak Kiai, Bah, ucap Pak Rustam. Makhluk itu sangat kuat, hawanya sudah membuat bergidik ngeri, ucap Pak Ustadz. Bagaimana ini Pak Kiai? Tanya Pak Ustadz. Kita berusaha semampunya sambil memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka sedang bersiap-siap untuk menahan serangan para makhluk itu, tiba-tiba ada sosok bayangan dengan kilatan cahaya putih berada di depan Pak Ustadz, Pak Kiai, dan orang pintar tersebut yang mulai kewalahan menghadapi makhluk jadi-jadian itu. Hingga terjadi suara ledakan begitu dahsyat, seolah-olah telah terjadi adu kekuatan yang sangat besar, sehingga para warga yang menyaksikan sampai terkaget dan ketakutan melihatnya. Kedua makhluk jadi-jadian itu pun akhirnya terpental jauh beberapa meter ke belakang, mengeluarkan darah segar di mulut kedua makhluk itu. Ternyata sosok bayangan itu adalah Mas Ginan. Aku, Fauzi, dan Mas Ginan secara diam-diam mengikuti warga yang memberitahukan kami tempat kejadian tersebut. Kami pun waktu itu sangat kaget begitu melihat ada 2 makhluk yang begitu kuat. Hingga akhirnya Mas Ginan tiba-tiba melesat meloncat ke hadapan mereka. Mas Ginan yang baru saja tiba mendekati Pak Ustadz, Pak Kiai, dan orang pintar tersebut sambil berucap. Assalamualaikum, ucap Mas Ginan sambil menyalami ketiganya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab mereka bertiga. Maaf Pak Kiai, Pak Ustadz, Mbah Somad, makhluk ini setengah manusia setengah iblis, jadi kekuatan mereka dikendalikan oleh seseorang. Persiapkanlah garam kasar dan bambu kuning untuk memukul tubuh mereka Pak, ucap Mas Ginan. Baik Mas Ginan, ini kebetulan sudah saya bawa semuanya, kata Pak Rustam. Kita sama-sama berdoa meminta pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar kita semua bisa menyelesaikan semuanya malam ini, ucap Mas Ginan lagi. Akhirnya Mas Ginan pun bangkit seraya membawa bambu kuning dan garam kasar. Mari Pak Ustadz, Pak Kiai, Mbah Somad, kita bareng-bareng menghadapi makhluk ini. Mudah-mudahan kita bisa membinasakannya. Mereka berempat berdiri bersama-sama menghadapi dua makhluk jadi-jadian itu. Bocah sialan itu lagi. Kali ini kamu tidak akan selamat, karena malam ini kami akan membunuhmu, ucap makhluk itu dengan sangat marahnya. Mas Ginan, Pak Ustadz, Pak Kiai, dan Mbah Somad hanya tersenyum mendengar ucapan kemarahan kedua makhluk itu. Lalu terjadilah pertarungan antara dua makhluk dan Mas Ginan serta Pak Ustadz, Pak Kiai, dan Mbah Somad. Malam itu hawa di sekitar pertarungan sangat panas, membuat kami yang melihatnya bergidik ngeri karena beberapa kali terdengar letusan seperti petasan. Pada satu kesempatan akhirnya Mas Ginan berkata, Pak Kiai, Pak Ustadz, Mbah Somad, taburkan garam ke arah tubuh mereka dan pukulkan bambu kuning dengan ucapan la haula wala quwata illallah. Kemudian diakhiri dengan takbir. Baik Nak Ginan, ucap mereka serempak. Setelah melakukan perintah dari Mas Ginan, akhirnya kedua makhluk itu terpental sambil menjerit kepanasan. Salah satu makhluk itu musnah menjadi kepulan asap hitam, sedangkan yang satunya kembali ke bentuk aslinya sebagai manusia dengan tubuh lebam penuh luka dan mengeluarkan darah segar. Dan yang membuat terkejut para warga ketika melihat sosok tersebut, ternyata sosok asli dari makhluk jadi-jadian itu adalah Pak Wan. Dia merupakan saudagar kaya raya kala itu di desa kami. Akhirnya semua warga mengerumuni sosok itu. Namun ketika sedang mengerumuni sosok Pak Wan, tiba-tiba angin kencang menghempaskan tubuh kami semua hingga terpental beberapa meter. Berdirilah sosok Mbah Kar yang marah berada di hadapan kami semua. Mas Ginan berusaha bangkit lagi dan berdiri menghadapi sosok Mbah Kar, sedangkan Pak Ustadz, Pak Kiai, dan Mbah Somad sudah tampak kelelahan. Akhirnya aku bisa membalaskan dendamku pada Ki Atma. Siap-siap bocah, malam ini aku akan membuatmu menderita, ucap Mbah Kar sambil tertawa seram. Silakan lakukan sesukamu Mbah. Aku tidak akan mundur untuk membasmi orang-orang sepertimu yang telah bersekutu dengan iblis. Lancang mulutmu bocah, terima ini. Sambil melesat melakukan serangan ke arah Mas Ginan, Mbah Kar melakukan pukulan yang bercampur kilatan cahaya merah. Mas Ginan hanya diam tak bergeming sambil bersedekap tangannya. Namun tiba-tiba ketika pukulan itu tepat mengenai dada Mas Ginan, keduanya sama-sama terpental beberapa meter ke belakang, disertai ledakan seperti suara petasan. Mas Ginan sendiri terhuyung hampir jatuh, dan dia mengeluarkan darah kental dari mulutnya, sedangkan Mbah Kar masih berdiri tegap dengan tertawa. Lumayan juga kemampuanmu bocah, tapi hanya itukah kemampuanmu? Bersiaplah untuk mati, ucap Mbah Kar sembari kembali menyerang Mas Ginan dengan kekuatan seperti tadi. Namun kali ini sepertinya 2 kali lipat dari kekuatan sebelumnya, karena dengan hawa panas teramat sangat panas. Mas Ginan pun berusaha bangkit sembari kembali bersedekap menahan serangan Mbah Kar yang begitu dahsyat. Kembali terjadi ledakan untuk kedua kalinya. Namun kali ini Mas Ginan langsung terhempas tubuhnya berguling-guling ke tanah, tapi ia masih berusaha bangkit. Kali ini tamatlah riwayatmu. Mbah Kar kembali menyerang dengan kekuatan penuh, dan Mas Ginan berdiri dengan keadaan lemah dan pasrah sembari berdoa. Ya Allah, hamba mohon pertolonganmu dan perlindunganmu. Hamba pasrahkan semuanya kepadamu, ucapnya seraya bertakbir. Kali ini dengan tenaga tersisa, tangannya terbuka siap-siap menerima serangan dari Mbah Kar. Namun tiba-tiba setelah serangan Mbah Kar mendekat ke arah Mas Ginan, sekilat cahaya putih melesat masuk ke dalam tubuh Mas Ginan. Dan akhirnya pukulan Mbah Kar beradu dengan telapak tangan Mas Ginan. Kembali terjadi letusan. Namun kali ini Mbah Kar yang terpental jauh terhuyung ke tanah dan mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Ki Atma. Seraya terbatuk darah, Mbah Kar terus memegang dadanya yang terasa panas. Mas Ginan sendiri akhirnya terjatuh lemas, dan sesosok bayangan putih orang tua mendekati tubuh Mbah Kar yang terduduk di tanah. Sadarlah kamu Kar, sudah sejauh inikah dendammu kepadaku? Ucap sosok kakek tua yang ternyata Ki Atma. Semua ini belum berakhir Atma. Kemudian ada angin besar diiringi asap hitam, dan tiba-tiba sosok Mbah Kar menghilang. Ki Atma sendiri hanya tersenyum melihatnya. Lalu Ki Atma mendekat ke arah Mas Ginan sambil berkata, Cucuku, janganlah kau sombong dengan kekuatanmu.
berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini hanyalah manusia lemah. Perbanyak istighfar, mohon ampunan dan bertaubat. Tak lama setelah itu, sosok Ki Atma menghilang. Mas Ginan pun tersadar dan berucap, "Alhamdulillah." Aku, Fauzi, dan Pak Rustam akhirnya mendekati Mas Ginan. "Gak apa-apa Mas?" tanya Pak Rustam. "Alhamdulillah Pak, baik-baik aja." "Kamu gak apa-apa? Beneran?" ucapku. "Tenang aja Sat, aku baik-baik aja." Kemudian anak Mbak Narsi pun ditemukan di rimbunnya pohon seraya menangis. Dengan berakhirnya kejadian pada malam itu, teror di kampungku pun selesai. Pak Iwan sendiri sebagai makhluk jadi-jadian ditemukan meninggal pada malam berikutnya dan membuat geger seluruh warga kampung. Mungkin sampai di sini dulu ya cerita saya Mas Tama, karena saya belum meminta izin kepada Mas Ginan untuk bercerita tentang cerita lainnya. Karena ada banyak kejadian-kejadian mistis yang saya alami bersama dia. Kejadian ketika kami SMK dan kejadian waktu pendakian gunung. Ada juga kejadian terakhir sekitar tahun 2019. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan untuk para pendengar. Sekian, terima kasih cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Satya sudah membagikan pengalaman masa kecilnya. Kita tunggu nih, cerita apa lagi yang akan dibagikan bersama Mas Ginan. Menarik juga nih sosok Mas Ginan. Oke, kita lanjutkan cerita yang kedua. Kali ini ada cerita pendakian Gunung Lawu yang dibagikan oleh Mas Gito. Dia bersama kawan-kawannya mengalami kejadian mistis karena mungkin karena mendaki dalam jumlah ganjil. Seperti apa ceritanya? Teman-teman, ada gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Beberapa tahun yang lalu, saat masih banyak waktu yang luang, bisa dipastikan saat menjelang 1 Suro, saya selalu menghabiskan malam di puncak Lawu. Jikapun boleh berbangga diri, saya sudah menjejakinya lebih dari 8 kali. Pertimbangannya selain karena hal yang sifatnya pribadi, tentu saja pada malam 1 Suro bisa dipastikan juga puncak Lawu sangat ramai. Tentu saja tanpa mengesampingkan ramainya pendakian saat pergantian tahun baru Masehi atau malam menjelang perayaan kemerdekaan 17 Agustus. Seperti biasa, menjelang pergantian tahun baru Jawa, kami berencana untuk menghabiskan malam di puncak Lawu bersama dengan beberapa rekan yang memiliki hobi yang sama. Karena domisili kami berbeda kota, jauh hari sebelumnya kami sudah janjian untuk ketemu di Cemoro Sewu. Singkat cerita, setelah semua sudah datang, kalau tidak salah waktu itu ada 5 orang, termasuk saya, karena satu teman yang lain berhalangan datang. Meskipun ganjil, kami tetap memutuskan naik meski mitosnya jika ganjil akan banyak hal gangguan dalam pendakian. Kita niatkan bismillah saja dengan maksud yang baik, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jam menunjuk pukul 3:30 sore. Kami berlima memutuskan naik dengan pertimbangan sebelum tengah malam sudah sampai di puncak. Paling tidak selambat-lambatnya pukul 11 malam sudah sampai puncak. Seperti halnya gunung-gunung yang lain, Gunung Lawu juga punya seabrek pantangan-pantangan yang harus kita patuhi. Saking seabreknya, hingga banyak pendaki pemula yang urung naik karena grogi akan mitos yang ada di Gunung Lawu yang berketinggian 3.265 mdpl ini. Meski demikian, banyak pendaki yang berpendapat jika Gunung Lawu adalah salah satu yang paling indah meski terbalut oleh kemistisannya. Hal ini sudah nampak pada pos 5 yang selalu ada sesajennya. Sebelum saya lanjutkan cerita lebih jauh lagi, mari kita kenali Gunung Lawu lebih dahulu. Siapa tahu di antara kalian belum mengenal Lawu lebih dekat. Gunung Lawu berada pada ketinggian 3.265 mdpl. Ini sudah cukup membuat kita menggigil, terlebih pada musim kemarau. Tentang letaknya, Gunung Lawu berada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Artinya, Gunung Lawu ini keberadaannya seakan sebagai pembatas dua provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berbeda dengan Gunung Merapi yang tersohor itu, yang termasuk gunung yang aktif dan seringkali bergejolak. Gunung Lawu termasuk gunung yang ngaso alias istirahat.
Artinya, Gunung Lawu sebenarnya gunung dalam kategori berapi karena dalam catatan sejarahnya diperkirakan pernah meletus terakhir kalinya pada medio 28 November 1885 yang kemudian belum aktif lagi sampai sekarang. Gunung Lawu memiliki 3 puncak, Puncak Hargodalam, Hargodumiling, dan Hargodumilah. Yang terakhir ini adalah puncak tertinggi. Gunung Lawu menyimpan misteri pada masing-masing dari 3 puncak utamanya dan menjadi tempat yang dimitoskan sebagai tempat sakral di tanah Jawa. Hargodalam diyakini sebagai tempat pamoksaan Prabu Brawijaya Pamungkas. Hargodumiling diyakini sebagai tempat pamoksaan Ki Sabdopalon, dan Hargodumilah merupakan tempat yang penuh misteri yang sering dipergunakan sebagai ajang kemampuan olah batin dan meditasi. Baik, demikian sekilas tentang Gunung Lawu. Seperti yang sudah saya narasikan di atas, hampir semua gunung mempunyai pantangan-pantangannya sendiri. Percaya tidak percaya, toh tidak ada larangan kalau kita melanggarnya. Namun demikian, sebagai seorang pendaki atau penjelajah yang baik, tentu akan menghormati itu semua. Serasional apapun pemikirannya, alam dengan segala keindahan dan kemisteriusannya, dan hal ini juga berlaku pada Gunung Lawu. Seperti misalnya, saat mendaki Gunung Lawu, ada pantangan yang tidak tertulis untuk tidak mengeluh, apalagi mengeluarkan ucapan-ucapan yang bernada kotor. Sejauh pengalaman, perasaan ini timbul di tengah perjalanan. Bisa jadi karena efek kelelahan dan keinginan untuk lekas sampai puncak. Dan satu hal lagi yang tak kalah penting saat mendaki Gunung Lawu, jangan sekali-kali mengganggu burung jalak gading yang memang sering mengikuti para pendaki. Dalam cerita tutur, jalak gading ini adalah jelmaan salah satu penguasa Gunung Lawu. Hal ini juga dialami oleh salah satu teman saya ketika di pintu masuk saat akan memulai pendakian. Meski dengan nada bercanda, dia menyuruh kami jalan duluan dan dengan entengnya mengatakan Lawu itu seperti rumah baginya. Hal ini sangat dimaklumi karena di antara kami yang lain, dia memang lebih sering naik Lawu dibandingkan kami. Begitu sampai di pos 1, kami berlima beristirahat. Waktu sudah menjelang maghrib. Kami disambut oleh jalak gading yang bertengger di ranting semak tak jauh dari pos 1 tempat kami istirahat. Melihat ada jalak gading, saya menyapanya, dan memang begitulah adabnya ketika bertemu jalak gading saat mendaki Lawu. Ada sedikit keanehan di sini. Biasanya dengan saya pancing dengan makanan, jalak gading itu mau memakannya, tapi kali ini tidak. Malah hanya melihat saja dengan sorot mata tajam dan tak lama kemudian terbang. Setelah sebagian dari kami sholat maghrib, kami meneruskan perjalanan. Keanehan-keanehan mulai menyertai perjalanan kami. Belumlah sampai pos 2, kami mendengar auman harimau. Hal ini sangat tidak masuk akal. Bukankah harimau Jawa telah lama punah? Kami hanya saling pandang dan mengucap salam atas kehadiran suara tak lazim itu. Maksud uluk salam yang saya maksud ini adalah salah satu kebiasaan yang dituturkan orang tua terdahulu jika mendapati sesuatu yang di luar kelaziman, sebagai bentuk permisi, numpang lewat, dan maksud yang baik dalam tujuan pendakian ini. Seperti ditumpahkan, tak beberapa lama setelah kami mendengar auman harimau tersebut, hujan tiba-tiba datang dengan lebatnya. Untungnya kami sudah persiapkan mantel plastik yang sempat kami beli di salah satu toko souvenir di pelataran parkir Cemoro Sewu. Dengan sedikit tertatih karena licin, tak berapa lama kami sampai di pos 2. Istirahat lagi karena sepertinya hujan tidak kunjung reda. Ada satu hal yang menarik di pos 2 ini. Menarik yang saya maksud di sini tentu hal yang berbau misteri. Di pos 2 ini pernah ada satu kejadian pendaki cewek yang meninggal ketika bermalam di sini. Disinyalir cewek ini meninggal karena menghirup belerang. Setelah kami berembuk, akhirnya kami putuskan untuk meneruskan perjalanan tanpa harus menunggu hujan reda. Dari pos 2 menuju ke pos 3 tidak terjadi hal-hal yang di luar nalar. Kami pun kecapean karena trek pendakian mulai curam adanya, membuat kami sesekali ngedumel, meski dalam tahap kewajaran. Tanpa singgah di pos 3, kami lanjut menuju pos 4. Dan inilah trek yang paling menguras tenaga. Ada beberapa trek yang kemiringannya hampir 60 derajat menurut saya. Kalian bisa bayangkan, keadaan hujan harus meniti trek bebatuan yang curam itu. Hingga keluarlah ujaran spontan dari salah satu teman kami. "Asem, jauh banget, badan pegel semua cok," kata teman saya yang bernama Ismail. Salah satu dari kami memperingatkan ucapan Ismail, meskipun toh itu hanya candaan atau umpatan sama diri sendiri.
Sejalan dengan itu, kami terus menapak tebing yang terjal tersebut. Kurang konsentrasi sedikit saja, fatal akibatnya pada trek pos 3 ke pos 4 ini. Alamat tergelincir ke lembah yang curam konsekuensinya. Terlihat sekali rekan Ismail ini kelelahan. Kebetulan dia ada di depan saya, sedangkan saya sendiri berada paling belakang, atau sering diistilahkan sebagai sweeper. Saya menyadari keadaan yang dialami oleh Ismail. Makanya tanpa dia minta, saya menawarkan untuk istirahat sejenak. Sementara 3 teman yang lain sudah ada di depan lebih dahulu. Tak lebih dari 10 menit kami istirahat sambil mengatur nafas yang sempat tersengal-sengal karena kelelahan. Akhirnya kami putuskan untuk lanjut jalan lagi. Nah, mungkin karena bawaan Ismail orangnya yang latah, barulah beranjak dia sudah berteriak, "Woi!" Maksudnya memberi kode pada 3 teman kami yang di atas. Beberapa kali teriakan, masih belum ada jawaban dengan sambil tertatih meniti tebing yang serupa tangga dari batu saking tegaknya. Belumlah berpuluh meter kami berjalan dari teriakan Ismail yang terakhir. Bukannya sautan balasan dari ketiga rekan kami, melainkan balasan suara cekikikan suara 2 perempuan. Mendapati hal demikian, tanpa dikomando, kami langsung berhenti dan saling pandang. Seakan sama-sama meyakinkan apakah kami berdua mendengar hal yang sama. Suara di atas kami itu kembali berulang, yang sepertinya seorang gadis dan seorangnya lagi gadis yang masih kecil. "Kang, dengar suara perempuan gak?" Ismail memastikan sambil menatap saya. Saya jawab hanya mengangguk sambil memberikan kode jari yang merujuk maksud 2 orang. Bisa jadi itu serupa kuntilanak atau sejenisnya, gumam saya dalam hati. Sambil terus mendaki, sampailah kami pada dataran yang agak landai penuh ilalang. Sedikit lega karena tanjakan yang menguras tenaga itu terlampaui. Saya yang kebetulan memegang senter memastikan keberadaan suara perempuan yang sempat kami dengar di bawah barusan. Saya yakin mendengar suaranya. Dari tempat inilah kemungkinan sumbernya. Tapi nihil, tidak saya dapati apapun selain jurang di sisi kiri kami dan ilalang yang basah oleh hujan yang masih menyisakan rinai lembutnya. Setelah memastikan tidak ada siapapun selain kami berdua, dan rupa-rupanya rasa jengkel Ismail pun menular pada saya. Pun dengan bergumam, saya juga ngedumel atas kejadian tersebut. Belumlah ngedumel itu sampai pada ujungnya, lagi-lagi kami dikejutkan oleh suara cekikikan persis seperti yang pertama. Namun kali ini sumber suara pada jurang di sisi kiri kami. Sambil terus berjalan, saya hanya menimpali suara tersebut. "Ketawalah sampai puas. Maaf, kali ini kami sibuk. Cari teman ketawa sama yang lain aja. Siapa tahu ada." Ya, meskipun itu ngedumelan dan bisa jadi mereka tidak mendengar, tapi setidaknya cukup memuaskan saya atas gangguan-gangguan mereka. Sambil terus berjalan menuju pos 4 yang mungkin kira-kira 40-an menit dari tempat kami istirahat, yang lantas mendengar suara cekikikan, sampailah kami di pos 4. Terlihat banyak orang dan tenda-tenda dari pendaki lain. Kami belum mendapati 3 rekan kami yang lain. Anggapan kami waktu itu, kemungkinan mereka langsung menuju ke pos 5. Kami pun istirahat sejenak sambil menghisap rokok untuk mengusir menggigil malam yang semakin menua. Karena sedikit landai dan hujan pun sudah reda, perjalanan ke pos 5 ini relatif tidak menguras tenaga. Hanya saja saya merasa ada yang mengikuti perjalanan ke pos 5 ini. Namun sejauh hingga sampai ke pos 5 tidak terjadi hal-hal yang ganjil, selain hanya ada beberapa batu di sepanjang perjalanan yang banyak sesaji. Sama seperti di pos 4, kami tidak mendapati ketiga rekan seperjalanan kami di pos 5 ini. Menghubungi mereka via HP jelas tidak mungkin, karena di atas ketinggian ini tidak ada sinyal. Jangan tanya pakai HT, kami tidak membawa itu semua. Itulah kekurangan kami. Hingga di kemudian hari menjadi pengalaman, dan selanjutnya saat mendaki kami selalu mempersiapkan sebagai bekal yang penting. Karena tidak mendapati mereka dan sudah mencarinya di sekitaran tempat tersebut tidak ada keberadaan mereka, maka kami memutuskan mendirikan tenda tak jauh dari tenda-tenda pendaki yang lebih sampai di pos 5 ini dulu. Sambil berharap-harap cemas memikirkan ketiga rekan kami yang belum kami ketahui keberadaannya. Tidak banyak yang bisa kami lakukan malam itu selain pasrah, dan tentu saja tidak lepas berdoa semoga saja tidak terjadi hal-hal buruk yang menimpa mereka. Tidak terasa waktu terus berjalan, dan mungkin karena saking capeknya, hingga saat kami saling diam, saya dapati malah Ismail sudah tertidur. Karena tidak ada teman untuk berbincang,
Saya juga ikut rebahan di tenda, dan belumlah saya terlelap, saya dikejutkan oleh suara perempuan sedang berbincang. Ketika saya intip dari dalam tenda, tak jauh dari tenda kami, ada dua orang gadis sedang duduk-duduk. Mungkin yang satu tak lebih dari 15 tahun, sedangkan satunya lagi mungkin seumuran anak TK. Mendapati hal demikian, kemudian saya bangunkan Ismail sambil mencari senter. Saking kagetnya barangkali, saat saya bangunkan, Ismail malah meracau tidak tentu arah. Nyawanya belum genap, kata orang Jawa. Setelah sadar sepenuhnya, saya kasih tahu tentang keberadaan dua gadis yang duduk-duduk tak jauh dari tenda. Sayangnya, ketika kami cari keberadaan gadis itu, tidak ada di tempatnya lagi. Kami pastikan bahwasanya kedua gadis tersebut adalah makhluk tak kasat mata, alias bangsa lelembut. Jarum jam sudah menunjuk pukul 1 lewat. Keberadaan ketiga rekan kami hingga detik itu masih belum jelas keberadaannya. Sedikit berasumsi hal-hal buruk yang menimpa dan rencana-rencana esok hari yang harus kami lakukan jika hal buruk itu terjadi. Bersama dengan itu, syukur alhamdulillah ketiga rekan kami sampai juga di pos 5. Terlihat wajah kelelahan dari mereka, sedikit saling menyalahkan di antara kami. Seperti halnya kami, mereka mengalami kejadian aneh yang bisa dikatakan bersamaan dengan kami. Singkat cerita, kami langsung mendirikan tenda tambahan dan sepakat untuk saling cerita keesokan harinya. Malam yang penuh kejanggalan dan sangat melelahkan, kami pun tidur dan tanpa melihat sunrise pada paginya. Pagi harinya, sambil menikmati sarapan mie rebus dan segelas kopi sasetan di warung di pos 5 ini, kami saling bercerita tentang malam itu. Rupa-rupanya, ketiga rekan kami hampir disesatkan oleh arahan orang tua yang duduk-duduk tak jauh di pos 4 ketika akan menuju pos 5. Mereka disesatkan hampir sampai gua di Bukit Lawu yang dekat Sabana itu. Seperti yang kita tahu, tempat tersebut adalah pasar setannya Gunung Lawu. Tragisnya, senter yang mereka bawa tidak menyala, mungkin konslet karena basah oleh hujan. Untungnya masih ada senter HP yang membantu penerangan jalan mereka ini. Beruntung ada bapak-bapak, salah seorang penjual di warung pos 5 ini yang malam itu hendak turun. Mungkin bapak-bapak tadi melihat jalan yang mereka lalui salah dari sorot HP yang mereka bawa, kemudian diteriaki. Syukurlah ketiga rekan saya tadi langsung merespon teriakan bapak-bapak tadi. Setelah putar balik dan ketemu dengan bapak-bapak yang meneriaki mereka, mereka diberitahu kalau rute mereka salah dan mereka pun bercerita seperti yang saya ceritakan sebelumnya. Padahal di antara mereka bukan sekali dua kali mendaki Lawu. Itulah alam dengan segala keunikan dan kemisteriusannya. Tidak ada jaminan meski berpengalaman lantas segalanya akan baik-baik saja. Meski dalam banyak hal pengalaman sangatlah membantu. Singkat cerita, setelah sarapan kami menuju puncak Gunung Lawu dan akhirnya bisa turun dengan selamat sampai di base camp. Tidak ada kejadian lagi yang mengganggu perjalanan kami. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi pendengar sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia cerita pendakian dari Mas Gito. Bisa percaya, bisa tidak. Karena waktu saya mendaki Gunung Lawu kebetulan juga ganjil. Tapi alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang mengganggu. Pokoknya asal kita tetap waspada dan hati-hati saja. Jangan menantang kalau tidak percaya. Tetap hormati apa yang masih menjadi kepercayaan masyarakat setempat. Baiklah, kita lanjut ke cerita yang ketiga untuk malam ini. Kali ini ada cerita pendakian lagi nih. Cerita pendakian yang kedua ini ada kisah pendakian ke Gunung Butak dan cerita tentang sebuah desa yang bernama Desa Druwo. Banyak gendruwonya kali ya. Seperti apa ceritanya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Kisah nyata ini dialami oleh dua orang sahabat bernama Sumi dan Slopong. Bukan nama sebenarnya ya. Ketika mendaki Gunung Butak yang berada di Kabupaten Malang, tepatnya pada bulan Juli 2017. Slopong adalah salah satu mahasiswa di Universitas Negeri ternama di Yogyakarta. Sedangkan Sumi saat itu masih menjadi mahasiswa aktif di salah satu kampus Islam yang berada di Surabaya. Keduanya sudah saling kenal sejak di pesantren di Kabupaten Jombang. Singkat cerita, saat itu Slopong sengaja datang ke Surabaya.
Ia berniat mengajak Sumi untuk mendaki Gunung Butak sembari menghabiskan masa libur panjang kuliahnya. Berangkat dari kontrakan milik Sumi di kawasan Jalan Nginden, Surabaya, keduanya memulai perjalanan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio berwarna biru. Mereka berangkat hari Kamis pukul 10 pagi dan sampai di tujuan sekitar pukul 1 siang. Usai mendapatkan peralatan, keduanya pun langsung melakukan registrasi di pos pendaftaran. Di situ banyak juga para pendaki yang sedang melakukan registrasi. Dan disinilah awal mula kisah mistis dan kejadian-kejadian janggal dialami oleh Sumi dan Slopong. Sebab belum apa-apa, saat melakukan registrasi itu, Slopong sudah diperingatkan oleh petugas di pos pendaftaran. Selesai melakukan registrasi, Sumi dan Slopong sepakat memulai perjalanan pada pukul 6 sore. Dan sambil menunggu waktu keberangkatan, mereka memilih untuk sejenak menghirup udara segar di salah satu warung kopi. Karena terlalu asik ngobrol ngalor ngidul, jarum jam ternyata sudah menunjukkan pukul 10 malam. Setelah dirasa cukup dan siap untuk memulai perjalanan, Slopong dan Sumi pun memberanikan diri berangkat ke puncak Gunung Butak tepat pukul setengah 12 malam. Padahal saat itu kondisinya sedang kabut tebal, ditambah lagi bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Konon, Gunung Butak dikenal sebagai gunung yang sangat angker dan masyarakat sekitar juga mempercayai hal tersebut. Meskipun hanya berdua, perlahan langkah kaki mereka mulai menelusuri jalan setapak. Tak pelak, kejadian-kejadian mistis pun mulai berdatangan. Dari awal jalan, mereka langsung disambut dengan suara macan. Entah itu macan beneran atau tidak, yang pasti suaranya jelas di balik semak-semak dan kegelapan. Mendengar suara itu, keduanya pun merasa was-was tak karuan. Betapa tidak, selain hanya berdua, hawa dingin bercampur kabut tebal semakin menambah aroma mistis pada malam Jumat itu. Hanya berbekal pikiran positif, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dan lagi-lagi, mereka dikejutkan oleh sesosok makhluk hitam bermata merah menyala tepat di hadapan mereka. Semakin sosok itu mendekat, semakin kelihatan. Ternyata seekor anjing hitam. Anehnya, ketika mereka berpapasan, anjing itu malah melihat dan memandang mereka berdua dengan tatapan sangat tajam. Disitulah mereka berdua semakin khawatir. Tak menghiraukan kejadian itu, sekitar pukul 4:30 pagi, sampailah mereka di pos 3 pendakian Gunung Butak. Di sana mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di bawah sebuah pohon besar yang gosong bekas terbakar. Sumi pun tidur lebih awal saat itu. Dan saat itulah di mana Slopong melihat ada sejumlah wanita yang turut mendirikan tenda tepat di samping mereka. Rasa was-was pun hilang seketika, sebab ada rombongan lain yang bergabung bersamanya. Bangun tidur, Slopong keliling di sekitar tempat ngecamp. Dia seperti mencari sesuatu, tapi tidak menemukannya. Mungkin merasa ada yang ganjil, akhirnya Slopong mengaku jika sebenarnya ketika registrasi itu, petugas sudah mengingatkan kalau berangkatnya lebih baik hari Jumat pagi saja, jangan malam Jumat, apalagi hanya berdua. Mendengar pengakuan itu, Sumi bergegas mengajak Slopong melanjutkan perjalanan. Namun kejadian yang tak disangka kembali menjumpai mereka. Dari tumpukan pohon-pohon roboh, Sumi melihat ada sesosok nenek membawa kain jari sedang melintas. Dalam benaknya, Sumi hanya bertanya-tanya, kenapa ada nenek-nenek bisa sampai ke gunung hanya untuk cari kayu bakar? Dan kejadian itu tepat pukul 5 pagi. Tidak sampai beberapa menit, ada burung gagak loncat dari pohon ke pohon. Seolah memberikan isyarat, burung gagak itu pun mereka ikuti. Hingga akhirnya bertemulah dengan 2 orang pendaki di sebuah jalur pendakian yang tak jauh dari pos 3 tersebut. Slopong dan Sumi tidak berhenti di pos 3 saja. Usai bertemu dengan 2 orang pendaki, atas petunjuk seekor burung gagak, Slopong dan Sumi kembali dipertemukan dengan 2 orang, sehingga total ada 4 orang pendaki yang ditemui. Dengan total waktu tempuh sekitar 7 jam, tepatnya sekitar pukul 9 pagi, akhirnya ke-6 orang tersebut tiba di puncak Gunung Butak. Di sana mereka seolah sedang berada di surga dengan segala keindahan alam puncak Gunung Butak. Mereka pun membangun tenda di sana. Rencananya mereka akan turun hari Minggu pagi. Jadi mereka niatnya ngecamp sambil malam mingguan di sana. Layaknya seperti rumah sendiri, mereka tidak menghiraukan apapun hingga berani buang air kecil di danau di mana dekat tenda mereka sendiri. Kata-kata kotor pun juga tidak jarang terlontar dari mulut para pendaki tersebut. Bahkan
dua orang yang ditemui pertama kali oleh Selopong dan Sumi minum minuman keras. Hingga malam yang ditunggu-tunggu tiba. Bukannya bahagia, justru teror kembali membayang-bayangi Selopong dan Sumi. Malam minggu pukul 12 malam, ada suara kelintingan kuda dari atas tenda. Suaranya seperti terbang. Alhasil kejadian itu memaksa Sumi dan Selopong untuk tidur lebih awal. Beruntunglah sepanjang malam itu mereka tak menemui lagi kejadian-kejadian aneh. Tapi minggu paginya, Sumi melihat kakek-kakek memakai baju serba hitam. Dan ketika diperhatikan secara tidak sengaja, ternyata di atas tempat ngecamp mereka itu adalah sebuah kuburan. Dan mereka baru sadar, ternyata mereka membangun tenda di area makam. Dengan perasaan serba khawatir, mereka pun bergegas turun. Dan kejadian yang tak diinginkan pun akhirnya datang. Salah seorang pendaki yang berpesta miras itu tidak bisa berjalan lantaran terkilir saat turun gunung. Tapi alhamdulillah bisa sampai bawah. Mereka pun turun dengan cepat. Kira-kira hanya membutuhkan waktu 2 jam saja. Tiba di pos awal pemberangkatan, Selopong dan Sumi segera mencari warung untuk melepas rasa was-was selama 4 hari 3 malam berada di Gunung Butak. Di sanalah misteri Gunung Butak terungkap melalui pengakuan seorang nenek penjaga warung. Sumi ditanya oleh nenek itu, "Kok berani naik berdua, Mas? Padahal gunung itu angker, apalagi naik malam Jumat." Nenek itu lantas mengungkapkan titik-titik mana saja yang terbilang sangat angker di Gunung Butak. Satu persatu tempat disebutkan oleh nenek tersebut. Di antaranya adalah pasar setan yang berada di pos 3 pendakian, tepatnya di titik bekas kebakaran, termasuk pohon besar di mana Selopong dan Sumi mendirikan tenda pertama kali. Titik kedua adalah danau, yaitu di mana tempat seorang putri bersemayam di sana. Dan danau itulah yang saat itu menjadi tempat seorang pendaki membuang air kecil. Sementara titik ketiga adalah makam di mana Selopong dan Sumi serta para pendaki lain mendirikan tenda selama 2 malam. Konon, makam tersebut adalah pintu gerbang menuju ke Gunung Lawu. Yang keempat, di Gunung Butak tersebut ternyata juga ada sebuah kereta kencana yang tak jarang pula menampakkan diri kepada para pendaki. Mendengar hal itu, Selopong dan Sumi pun kaget bukan main, karena ternyata apa yang diucapkan oleh nenek tersebut sudah mereka alami sendiri. Seketika itu juga, Selopong akhirnya membuka semua apa yang sudah ia alami dan ia rahasiakan dari Sumi. Sebenarnya dari awal naik, terus kita dengar suara macan. Sebenarnya kita juga sudah diikuti sama sesosok makhluk. Dan ingat gak waktu ada gagak muncul? Ternyata di samping gagak yang loncat dari pohon ke pohon itu ada kuntilanak juga, ungkap Selopong. Sementara soal suara bel yang didengar Sumi, ternyata itu adalah suara kereta kencana. Nenek itu cuma bilang kalau mereka berdua itu istilahnya belai selamat, karena sebenarnya mereka dalam bahaya ketika itu. Bagaimana tidak, seluruh penunggu Gunung Butak sudah menyapa, bahkan mengikuti mereka berdua dari awal sampai akhir pendakian. Satu lagi, kata nenek itu, di Gunung Butak ada 2 tipe gagak. Pertama, gagak yang menyesatkan, dan yang kedua adalah gagak yang menunjukkan arah jalan yang benar. Mereka berdua pun bersyukur, sebab saat itu burung gagak yang menunjukkan arah adalah burung gagak yang baik hati yang menunjukkan arah yang tepat. Pasalnya dari cerita yang beredar, banyak para pendaki Gunung Butak yang tersesat ketika melakukan pendakian. Bahkan ada yang tidak ditemukan hingga sekarang. Dari kejadian itu, Selopong dan Sumi mengaku mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, yaitu bagaimana mereka bisa selamat dari ancaman para penunggu Gunung Butak. Beruntungnya mereka selama perjalanan tidak pernah berkata jorok dan menjaga kesopanan, apalagi sampai minum minuman keras. 19 November 2009, sehari setelah menikah, saya pindah rumah ke Dusun Druwo, Sewon, Bantul. Rumah tersebut sudah saya beli sekitar 9 bulan sebelum saya menikah. Tetapi karena masih disewa orang dan harus direnovasi, maka saya baru bisa menghuni 9 bulan setelahnya. Druwo adalah sebuah dusun yang asri menurut saya. Berada di pinggiran kota Yogyakarta, sudah termasuk Kabupaten Bantul. Meskipun sudah mendekati kota dan sudah banyak bermunculan perumahan modern, tetapi kehidupan masyarakatnya masih berkultur desa, mengutamakan sosialisasi, guyup, sumbangan di sana-sini, dan gotong royong. Bila tidak ikut arisan atau kegiatan kampung, akan dicibir atau menjadi bahan omongan. Demikianlah kehidupan di desa pada umumnya.
Depan dan belakang rumah saya masih banyak lahan persawahan membentang sejauh mata memandang. Suasana dusun cenderung tenang karena tetangga masih sedikit. Bila cuaca bagus, Gunung Merapi dan Merbabu terlihat biru menjulang dengan gagahnya. Udaranya bersih, sejuk dan dingin, jauh dari polusi, kecuali ketika ada warga yang membakar sampah. Sumber mata air juga mudah didapat hanya dengan kedalaman 2 meter, bersih dan jernih, walaupun kandungan zat besinya sedikit lebih tinggi. Bahkan saking mudahnya mendapatkan air, konon katanya warga sulit menguburkan jenazah di dusun ini karena menggali tanah 2 meter saja sudah ketemu air. Malam pertama saya tidur di rumah di Desa Druwo sudah mendapati hal yang janggal. Ini nanti akan menjadi awal perjalanan perkenalan saya dengan dunia lain di sekitar rumah dan dusun Druwo. Saat itu saya sulit tidur. Ya mungkin karena suasana baru, pikir saya. Malam mulai merambat mendekati dini hari. Antara tertidur atau bangun, entahlah, saya merasa melihat sosok besar tinggi sekusen pintu. Sosok tersebut berbulu dan belang-belang seperti macan. Tetapi dia hanya diam saja, berdiri tepat di pintu kamar. Saya pun hanya diam. Tidak ada dialog atau perlawanan. Dan seingat saya baru bisa tertidur lelap pada pukul 3 dini hari. Esok paginya, saya sudah hampir lupa kejadian semalam karena tuntutan konsentrasi pekerjaan sangat tinggi. 2 malam berturut-turut berikutnya, ternyata saya mimpi lagi. Dalam mimpi tersebut, saya diajak jalan-jalan mengitari dusun Druwo dan diberitahu tempat-tempat mana saja yang dihuni oleh makhluk gaib. Ternyata tidak hanya satu lokasi, tapi ada beberapa spot yang menjadi rumah makhluk gaib. Dan ternyata salah satunya adalah persis di depan kamar tidur saya. Jarak sekitar 3 meter saja. Oke lah, esok harinya sama seperti hari berikutnya. Saya kembali bekerja dan tidak memperdulikan mimpi tersebut. Saya baru akan menyadari beberapa bulan, bahkan beberapa tahun setelahnya. Intinya, 3 malam tersebut saya seperti diberitahu dan dikenalkan siapa saja yang ada di wilayah tersebut. Hari-hari berikutnya, bahkan hingga kini, gangguan-gangguan kecil saya rasakan. Seperti ada yang ketuk-ketuk jendela kaca rumah kami hingga membuat terbangun dari tidur. Atau ada suara handle pintu yang dipaksa dibuka berulang-ulang, seperti ada orang yang mau masuk. 2 hal ini paling sering terjadi. Pernah juga ada teman yang datang ke rumah kami padahal rumah kosong, tetapi seperti ada orang di dalamnya. Ketika bayi kecil kami lahir, juga banyak kejadian aneh. Tiba-tiba ada bapak tua duduk di kursi bambu depan rumah kami. Atau tiba-tiba ada ular melingkar di bawah box bayi kami. Meskipun kami meyakini ini karena rumah kami dekat sawah. Tetangga juga beberapa kali mendengar suara bising di rumah kami tengah malam. Kata dia, asal suara dari atas, padahal kami semua lelap tertidur. Seorang pembantu rumah tangga tetangga sebelah juga bilang rumah kami ada genderuwonya. Keponakan saya juga tidak mau bertandang ke rumah tantenya ini. Horor katanya. Saya sendiri juga sering melihat kelebatan-kelebatan warna hitam. Abel, anak kami juga pernah melihat sosok hitam di tengah sawah saat pergantian hari. Kata ibu saya, mungkin karena banyak lukisan yang dipajang di rumah, jadi banyak makhluk gaib yang mampir. Tengah malam, sekitar pukul 12 malam ketika pulang aktivitas, saya dan suami melihat sosok perempuan menyeberang jalan dan tiba-tiba hilang. Ini versi saya, sedangkan versi pengalaman suami ada banyak juga, tapi dia jarang mau cerita pada saya. Tapi semuanya itu saya tepis. Toh nyatanya saya masih bertahan tinggal di rumah ini hingga sekarang. Tinggal bersama mereka yang tidak kelihatan. Saya sangat mencintai rumah mungil saya ini. Rumah ini adalah rumah pertama yang saya beli dari hasil jerih payah saya sendiri. Yang penting rumah selalu kondisi bersih, rapi, terang, sinar matahari cukup masuk. Nah, sekarang tentang nama dusun Druwo. Namanya aneh ya, kayak nyerempet ke genderuwo gitu. Dan ternyata setelah tinggal di sini selama ini, baru sekarang dapat jawabannya. Jadi menurut legenda, kampung pinggiran kota Yogyakarta ini dahulu kala dihuni oleh para warga yang mayoritas bermata pencaharian bercocok tanam, yaitu petani. Akan tetapi, warga selalu merasa kecewa akan hasil panen mereka. Setiap akan panen, hasil ladang mereka selalu rusak. Hanya hasil yang cukup untuk mereka bertahan hidup. Warga Druwo sudah mengetahui keberadaan makhluk halus di sekitar mereka. Karena kampung itu juga terdapat sebuah kerajaan makhluk halus, yaitu Kerajaan Genderuwo. Hanya saja, pada setiap malam, warga tidak bisa menjaga tanaman mereka. Karena setiap malam,
Warga ketakutan akan kehadiran para makhluk halus yang hidup berdampingan dengan para warga. Suatu malam datanglah seorang pedagang gerabah dari kampung Kasongan. Ternyata pedagang itu kemalaman akan jalan menuju pulangnya, hingga dia memutuskan untuk menginap di salah satu rumah warga kampung Druwo. Mbah Ahmad adalah warga yang dituakan di kampung setempat. Mbah Kaum, warga memanggilnya. Pedagang itu meminta izin pada Mbah Ahmad untuk menginap di singgasananya. Tapi Mbah Ahmad tidak punya tempat yang layak untuk pedagang itu menginap. Hanya di emperan teras rumah tempat yang tersisa. Pedagang itu pun sangat berterima kasih sudah diizinkan menginap di terasnya. Akan tetapi, Mbah Ahmad menghimbau kepada pedagang itu agar hati-hati dan waspada karena setiap malam di kampung itu banyak genderuwo berkeliaran. Pedagang itu pun tidak masalah karena dia di situ hanya menumpang istirahat dan sudah meminta izin kepada yang punya rumah. Malam telah larut. Apa yang dikatakan Mbah Ahmad ternyata benar terjadi. Pedagang itu didatangi oleh sosok genderuwo. Pedagang itu tidak menyangka bahwa sesosok genderuwo yang datang memberikan dia hadiah berupa emas picis Rojo Brono. Kabar pun mulai tersebar dari mulut ke mulut. Warga mulai hilang akal. Warga berlomba-lomba untuk mendapatkan apa yang didapat oleh pedagang gerabah itu. Setelah sesosok genderuwo itu muncul dan mendatangi para warga, diberikanlah seonggok bawung yang berupa emas. Warga pun gembira ria mendapatkannya. Setelah genderuwo itu pergi, bawung yang berupa emas itu ternyata berubah menjadi kotoran kerbau. Warga kembali lagi beraktivitas bercocok tanam di kemudian hari. Warga hanya berserah diri kepada Yang Maha Kuasa agar hasil panen mereka melimpah. Akan tetapi, para genderuwo tidak akan membiarkan itu terjadi. Mbah Ahmad atau Mbah Kaum juga menjadi korban akan keganasan para genderuwo itu. Ladang jagung Mbah Ahmad telah rusak hingga Mbah Ahmad tidak bisa memanennya. Mbah Ahmad pun tidak tinggal diam. Mbah Ahmad melakukan ritual atau lelaku untuk mengantisipasi agar para genderuwo itu bisa ditanganinya. Setelah itu, Mbah Ahmad menunggu kehadiran genderuwo di ladangnya. Para genderuwo itu datang dan merusak ladang warga. Dengan penuh persiapan, Mbah Ahmad membawa tombak dan menyerang para genderuwo itu. Ditombaklah genderuwo itu oleh Mbah Ahmad dan mengenai salah satu genderuwo, yang ternyata dia adalah pimpinan para genderuwo. "Yoh kamu Mat, aku tidak akan terima karena kamu membunuhku. Ingatlah bahwa anak cucumu akan kuhabisi." Akhirnya matilah pimpinan genderuwo itu setelah mengucapkan kata tersebut. Pesan itu terngiang hingga kini. Tidak ada keturunan keluarga Mbah Ahmad yang menjadi kaum atau dukun bayi. Hingga kini tidak ada warga Druwo yang berprofesi seperti Mbah Ahmad sebagai kaum atau dukun bayi. Bila ada yang berprofesi demikian, maka selalu sakit. Maka warga Druwo akan mengundang kaum atau dukun bayi dari dusun seberang. Setelah kejadian itu, warga kampung Druwo sangat berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena mereka telah diberikan jalan untuk memusnahkan pengganggu dalam hasil bercocok tanam. Dan hingga kini hasil panen selalu melimpah. Tak lupa warga selalu bersyukur kepadanya, Tuhan Yang Maha Esa. Konon katanya, tanah tempat mayat genderuwo dikubur selalu tinggi menggunung. Gundukan tanah sudah diambil, esok harinya menggunung lagi. Demikian seterusnya. Akhirnya warga memutuskan untuk membangun masjid di atas kuburan genderuwo tersebut. Masjid itu masih aktif hingga saat ini, dipakai untuk aktivitas ibadah dan diberikan nama Masjid Al-Hidayah. Sumber tulisan legenda Dusun Druwo ini dari berbagai tokoh masyarakat yang berada di dusun tersebut. Demikianlah legenda Dusun Druwo. Boleh percaya, boleh tidak. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia cerita ketiga dan keempat, sekaligus menjadi cerita yang terakhir untuk malam ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan ceritanya ke Ada Pagerangan. Dan yang ingin cerita pengalamannya dibacakan di sini bisa dikirimkan ke email kami adapagerangan20@gmail.com. Sebelum kita akhiri RHIFM malam ini, seperti biasa, saya mau absen dulu nih. Siapa kira-kira teman-teman yang suka menunjukkan eksistensinya? Kali ini ada Bang Dede Abdurrahman. Lalu ada Jaka Saputra 5621. Kemudian ada Suntono Lamongan. Halo teman-teman di Lamongan. Ada juga Eka Nurhandayani. Dan ada Ika 2418. Kemudian Siti Kotimah. Lalu Devi Suciati.
ada juga Petapa Genit, Inama 1802, lalu ada Denny Yuniarto, kemudian Cik Madonna, dan juga teman-teman lain yang mungkin belum sempat saya sebutkan namanya di sini. Mungkin juga ada yang tinggal di Kota Demak, Kudus, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Cilacap, se-Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Garut, Bandung, Cianjur, dan seluruh Indonesia. Lain kali mungkin komennya bisa disebutkan asal kali ya. Terima kasih telah aktif nulis komen walaupun kadang belum bisa dibalas satu persatu. Oke, sekian Radio Horor Indonesia kali ini. Jumpa lagi di RHI FM malam Jumat depan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak. Saya Tama pamit. Jangan lupa subscribe, tulis komen, tunjukkan eksistensi kalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama beberapa detik, Bayu Ambar melepaskan sneaker hitam di kaki kanan saya sambil berjinjit setelah berpijak di atas tanah berbatu. Disusul 11 sneaker lain yang menutupi kaki kiri. Untuk beberapa saat, pandangan mata saya digunakan Bayu Ambar untuk mengamati sepasang sepatu hitam dan hidung saya terasa kembang kempis mencium bau hangus berasal dari 11 sepatu yang sebagaimana telah termakan api. "Alas kaki bututmu mengganggu saja, Imam," gerutu Bayu Ambar sambil melemparkan sepasang sneakers saya jauh ke samping. "Masih lebih kuat sepatuku lah dibandingkan sandal jelekmu yang hanya terbuat dari anyaman jerami, Bayu," balas saya dalam hati yang pasti juga didengar oleh Bayu Ambar. Sebuah senyuman kecil disunggingkan sosok jin yang merasuk dan menguasai tubuh saya sepenuhnya. Lalu pandangan saya ia lemparkan ke arah naga hitam yang nampak mendengus marah. Melihat serangannya dapat dengan mudah dipatahkan oleh tendangan kaki kanan Bayu Ambar menggunakan kaki kanan saya. Asap hitam yang mengepul keluar dari kedua lubang hidung besar naga hitam jelmaan Brajakrama terlihat semakin pekat. Saya yang menyadari bahwa pandangan naga hitam terpusat ke tubuh ini merasa sedikit bingung. Aku telah mencabut ajian yang membuat kita tak terlihat. Sesaat sebelum menendang sinar emas dari mulut naga hitam jelmaan Brajakrama, ucap Bayu Ambar sebelum saya menanyakan tentang hal tersebut. Pandangan mata saya yang masih dikuasai Bayu Ambar sempat menoleh ke arah semua sahabat gaib yang nampak bisa bernafas lega karena telah terlepas dari mara bahaya meski masing-masing masih terluka parah. Sebuah senyuman menandakan ungkapan terima kasih disunggingkan Jagatirta ke arah saya sambil mencoba berdiri bersama Sekar Kencana. Senyuman yang ditujukan untuk Bayu Ambar itu dibalas pula dengan hangat oleh sosok yang menguasai raga saya. Sempat Bayu Ambar mengedarkan pandangan ke satu persatu sosok yang ada di belakang. Mereka semua nampak pucat dengan jejak darah hitam dan darah merah segar yang terjejak di beberapa bagian wajah. Hingga akhirnya pandangan saya tiba di sosok Anggi yang sedang tergeletak lemah tak sadarkan diri di atas selendang emas milik Sekar Kencana. Saya mencoba mengambil alih tubuh, terutama di kedua kaki yang akan saya gunakan untuk berlari ke arah Anggi. Saya sangat ingin melihat keadaan gadis itu. Saya ingin memeluk dan membawanya pergi dari sini. Akan tetapi, Bayu Ambar tidak membiarkan saya melakukan apa yang saya inginkan. "Percuma kau bawa pergi kekasihmu itu kemanapun juga, Imam. Selama Brajakrama masih bernafas, ia akan terus mencoba melenyapkan kita semua," ucap Bayu Ambar sambil membalikkan tubuh saya kembali menghadap naga hitam. Tanpa berkata apapun lagi, Bayu Ambar membalas tatapan kedua mata hitam berkilat naga raksasa jelmaan penguasa gaib tanah Pasundan yang menyorot tajam. "Jadi, kau telah benar-benar melihat semua ilmu terlarang yang terkunci di kitab langit, Bayu Ambar. Aku mengenali tendangan inti api yang baru kau gunakan untuk mematahkan seranganku," ucap naga hitam dengan moncong besarnya yang nampak bergerak-gerak.
Bayu Ambar sendiri hanya menyunggingkan senyuman dingin sebagai jawaban dari pertanyaan Brajakrama. Kau tahu Bayu Ambar, hatiku hanya tergetar sedikit meskipun mengetahui kitab langit sudah menyatu dalam raga pemuda yang kau rasuki. Karena aku tahu kau yang sudah dalam keadaan terluka akibat terkena seranganku sebelum merasuk ke dalam raga pemuda itu tidak akan mampu menahan dahsyatnya hawa sakti kitab langit. Kening saya dikerutkan Bayu Ambar mendengar kalimat naga hitam. Apa benar yang dikatakan naga itu, Bayu? Tanya saya dalam hati yang dibalas senyuman menyeringai Bayu Ambar di wajah saya. Luka yang kau berikan tadi ibarat gigitan semut bagiku, naga dekil. Aku juga tidak mempercayai kata-katamu, kakek kolot Brajakrama. Jawab Bayu Ambar yang membuat naga hitam semakin mendengus marah. Kita buktikan sekarang juga, cucu terlaknat. Aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk melenyapkanmu dan semua sosok lemah yang ada di belakang sana. Bayu Ambar tertegun mendengar ancaman naga hitam jelmaan Brajakrama. Bersiaplah Imam, jika ucapan naga hitam benar, maka aku akan menggunakan ajian paling mematikan di kitab langit untuk membendung serangan Brajakrama, ucap Bayu Ambar dalam batin saya. Dari arah belasan tombak di atas, saya melihat naga hitam nampak memejamkan kedua mata pekatnya. Sedikit demi sedikit, saya merasakan hawa dingin semakin menusuk kulit bersamaan dengan hembusan angin gunung yang membawa butiran-butiran es berukuran kecil. Pandangan saya sempat terlempar ke arah asap kelabu yang mengepul dari lubang kawah. Nampak asap tersebut bergerak melambat seolah tertekan hawa dingin. Tanah berpasir, berbatu yang semula terlihat dipenuhi abu-abu vulkanik juga mulai terlihat memutih seperti dilapisi oleh butiran es. Bayu Ambar mengeluarkan uap nafas dari mulut saya yang nampak langsung berubah menjadi uap dingin. Kepala saya sempat menoleh ke belakang untuk memastikan kondisi semua sosok yang sedang terluka, terutama untuk memastikan keadaan Anggi. Kedua mata saya membesar melihat semua sosok sahabat gaib sedang duduk bersila untuk mengalahkan tekanan hawa dingin luar biasa yang muncul tiba-tiba mengepung seluruh penjuru gunung. Bayu Barata yang juga terlihat sedang bersila perlahan bangkit dan menjelma menjadi seekor macan kumbang berwarna hitam, lalu merebahkan diri sambil menggelung tubuh Anggi di tengah untuk menghangatkan garis itu menggunakan bulu-bulunya. Melihat Babi Misar nampak gemetaran seolah tak kuasa menahan serangan hawa dingin, Nyi Durgadaksa merubah wujud cantiknya menjadi seekor ular raksasa berwarna hijau terang dan langsung membelit tubuh Babi Misar hingga tersisa bagian pangkal leher dan kepalanya saja. Sempat saya melihat senyuman nakal namun penuh arti disunggingkan Babi Misar ke moncong kepala ular jelmaan Nyi Durgadaksa. Di arah lain, sosok ketiga saudara yang masih dirasuki keempat jin penjaga mereka juga sudah duduk bersila sambil menyilangkan dua tangan masing-masing di depan dada. Kau lihat ajian terakhir yang akan aku gunakan, Bayu Ambar. Ajian ini bukan hanya akan membunuhmu sekali hentakan, namun semua sosok sahabat kalian yang ada di belakang sana juga akan meregang nyawa saat tubuh mereka mengeras menjadi bongkahan es, ucap naga hitam yang membuat Bayu Ambar membalikkan badan menghadapnya. Kedua mata saya dan Bayu Ambar secara bersamaan terbelalak terkejut melihat seluruh tubuh raksasa sosok naga hitam sudah tertutupi lapisan es yang putihnya nampak berkilat diterpa sinar rembulan. Meski terbalut lapisan benda yang sepertinya sangat dingin, namun sosok naga raksasa yang tidak lagi berwarna hitam itu masih mampu bergerak lincah. Nampak ekor tajamnya yang seukuran pelukan dua tangan orang dewasa meliuk-liuk ke kanan dan ke kiri. Seperti kataku tadi, Imam, siapkan dirimu. Aku akan menggunakan ajian Sukma Geni untuk mengalahkan dinginnya ajian naga hitam, ucap Bayu Ambar yang saya sambut dengan rasa penuh percaya diri. Perlahan, Bayu Ambar memejamkan kedua mata saya sambil mengulurkan kedua tangan ke atas kepala, lalu menurunkan dan menyilangkan tangan di tengah dada saya. Lambat laun, saya merasakan hawa hangat mulai muncul dari jantung yang kembali mengeluarkan sinar terang. Hawa hangat itu langsung berubah menjadi hawa panas yang menyebar seketika ke seluruh tubuh. Kedua mata saya yang kembali dibuka oleh Bayu Ambar nampak memendarkan sinar biru. Bukan sinar, melainkan pendaran api berwarna biru yang keluar dari kedua mata saya. Tidak hanya di kedua mata, kobaran api biru nan aneh juga nampak membakar menyelimuti seluruh raga saya. Bayu Ambar yang mengangkat kedua tangan saya dan mengamatinya mengulum senyuman puas saat melihat lidah api yang menjilat-jilat dari ujung ke 10 jari. Saya sempat melirik ke arah celana hitam yang hanya menjadi satu-satunya pakaian untuk menutupi aurat.
Rasa lega terbit di relung hati. Begitu melihat celana hitam di bawah sana, sama sekali tak terbakar. Coba bayangin kalau itu terbakar. Waduh, bisa gundal-gandul. Tidak perlu cemas, ajian sukma geni tidak membakar penutup auratmu, kata Bayu Ambar menggunakan lisan saya dan melempar pandangan kembali ke arah naga hitam. Entah apa sebabnya api biru yang tercipta dari ajian sukma geni tidak membakar celana saya. Saya juga tidak ingin tahu persis. Yang penting saya bisa bertarung bersama Bayu Ambar dalam diri ini melawan Brajakrama dengan leluasa. Belum beberapa lama Bayu Ambar terdengar berucap. Belasan tombak dari atas angkasa naga hitam yang sudah terlapisi nampak melesat turun sambil membuka mulut besarnya. Suara semburan es yang menyembur keluar dari mulut besar naga raksasa jelmaan Brajakrama terdengar menderu. Disusul jutaan partikel-partikel es termuntahkan keluar dari mulut naga raksasa yang mengarah tepat ke raga saya. Sambil melompat tinggi, Bayu Ambar memukulkan telapak tangan kanan saya ke arah semburan jutaan partikel es. Suara semburan api berwarna biru yang tercipta dari ayunan telapak tangan kanan saya terdengar sama menderu dan melesat ke arah semburan es. Hancurnya semburan jutaan partikel es tebal yang seketika menguap terkena sambaran api biru dari ajian sukma geni terdengar memecahkan dinginnya suasana mencekam. Bayu Ambar yang melihat naga hitam bersisik dilapisi es tebal meliuk hendak menghindari sambaran sisa api biru ajian sukma geni, langsung melesat cepat dan menangkap ujung ekor tajamnya. Raung kesakitan naga raksasa jelmaan Brajakrama terdengar menggema saat kedua tangan saya yang sudah diselimuti jilatan-jilatan api berwarna biru mencengkeram ujung ekor dan menghancurkan lapisan es pelindungnya. Tak mau lawan meloloskan diri dengan mudah, Bayu Ambar yang menguasai raga ini mengerahkan setengah tenaga dalam untuk melemparkan naga raksasa jelmaan Brajakrama ke bawah. Sosok naga hitam berselimutkan lapisan es tebal terlihat meluncur menuju tanah berbatu dengan kecepatan tinggi. Dan suara tubuh naga hitam jelmaan Brajakrama yang sangat keras menghantam tanah gunung terdengar memekakkan telinga. Disusul raung kesakitan sang naga raksasa yang seluruh lapisan es pelindungnya hancur seketika menggigitkan batin. Kedua mata saya dipejamkan kembali oleh Bayu Ambar untuk sesaat. Berikan sebagian hawa saktimu kitab langit, ucap Bayu Ambar lewat lisan saya yang membuat saya sendiri hanya bisa tertegun menyimak. Selepas berucap, Bayu Ambar membuka lagi kedua indera penglihatan saya yang sudah memendarkan api biru dan pekat menyala. Bukan hanya di kedua mata, kobaran api yang menyelimuti seluruh tubuh saya juga kian menggelora, bersamaan dengan semakin bertambahnya tenaga yang muncul dari jantung. Setelah merasa tambahan hawa sakti sudah meningkatkan tenaga dalam di tingkat tertinggi, Bayu Ambar menyunggingkan senyuman dingin di wajah saya, melihat sosok naga raksasa yang sisiknya tak lagi terlindungi lapisan es tebal sedang menggeliat kesakitan di atas tanah berbatu. Secepat kilat, Bayu Ambar melesat turun sambil memasang sebelah kaki kanan saya lurus ke depan dan kaki kiri tertekuk. Kobaran api biru di kaki kanan yang siap menghancurkan kepala naga hitam nampak menjilat-jilat tersapu derasnya angin yang menerpa dari bawah. Kedua mata saya di bawah kendali Bayu Ambar tak berkedip, bersiap menyaksikan hancurnya kepala naga hitam jelmaan sang angkara murka. Akan tetapi, tiba-tiba saya dan Bayu Ambar sama-sama terpekik. Begitu rasa terbakar muncul di jantung bersamaan dengan terhentinya gerakan tubuh yang turun meluncur ke bawah. Bayu Ambar seketika menggunakan tangan kanan saya untuk meremas dada kiri yang terasa terbakar, sambil terus berusaha menyeimbangkan diri dan melayang-layang persis 5 tombak di atas tanah. Melihat saya sedang dalam keadaan lengah menahan sakit, naga hitam jelmaan Brajakrama langsung mengayunkan ekornya. Saya yang masih dikuasai Bayu Ambar untuk sesaat terbelalak dan mencoba menghindari serangan dengan melompat. Tapi rasa sakit terbakar di jantung lagi-lagi muncul memperlambat gerakan. Dan tubuh saya bagian samping kanan terhantam ekor besar naga hitam, membuat saya terpental sejauh belasan tombak ke samping dan terjatuh menggusur tanah pasir berbatu. Beruntung Bayu Ambar sempat menggunakan lengan kanan untuk melindungi kepala dari hantaman ekor. Jika tidak, sudah bisa dipastikan kepala saya akan hancur terhantam. Sambil terus meremas dada kiri menahan sakit teramat sangat di jantung, saya mencoba bangkit. Jika saja tubuh saya tidak sedang dikuasai Bayu Ambar, mungkin luka yang saya derita akibat hantaman ekor naga raksasa tadi akan membinasakan diri. Serangan naga hitam yang barusan memang berhasil membuat saya dan Bayu Ambar dalam tubuh saya terluka cukup parah. Terbukti dari cairan merah kental berbau amis yang mengalir dari pinggir bibir sebelah kanan. Belum lagi jejak darah juga menetes keluar dari hidung. Sambil menatap nanar dan terus meringis menahan sakit di jantung,
Bayu Ambar menggunakan punggung tangan kanan saya untuk menyeka darah di bibir dan hidung. Sementara belasan tombak di hadapan kami, naga hitam nampak sudah melayang kembali 2 tombak di atas tanah berbatu. Terlihat sebuah lubang besar tercipta di bawah sosok naga hitam akibat tertimpa tubuh raksasanya saat dibanting Bayu Ambar beberapa saat lalu. Melihat naga raksasa bersisi hitam mengkilat, jelmaan Brajakrama bersiap kembali untuk menyerang. Bayu Ambar mengulurkan lagi kedua tangan saya ke atas kepala dan memejamkan kedua mata. Dari sini saya tahu Bayu Ambar berniat menggunakan seluruh hawa sakti kitab langit untuk yang kedua kalinya guna mengeluarkan ajian Sukma Geni kembali. Akan tetapi saya dan Bayu Ambar sama terpekik lagi begitu hawa panas di jantung kembali terbit dan terasa kian membakar organ paling vital di tubuh saya itu. Bersamaan dengan hal tersebut, kobaran api biru yang menyelimuti tubuh saya pun mengecil. Sontak Bayu Ambar jatuh berlutut sambil memegangi jantung saya dan menundukkan kepala menatap nanar ke arah tanah pasir berbatu. Darah yang kembali menetes dari hidung saya nampak semakin banyak keluar dan memerahkan beberapa kerikil kecil di atas tanah persis di bawah hidung ini. Ada apa ini Bayu? Mengapa jantungku selalu terbakar saat hawa sakti kitab langit menyatu meski baru sebagian? Apakah tubuhku masih tidak sanggup menahan tekanan hawa sakti kitab itu? Tanya saya dalam batin saat merasakan cemas kian memuncak. Entahlah Imam, seharusnya dengan menyatunya diriku di tubuhmu membuat kita bisa menahan tekanan hawa sakti kitab langit. Tapi mengapa seperti ini hasilnya? Jawab Bayu Ambar sambil terus menggunakan kedua indera penglihatan saya menangkap kerikil yang telah dibasahi tetesan darah dari hidung. Hal ini yang aku takutkan terjadi padamu saat menyatu dan menggunakan kekuatan kitab langit, Ger. Sebagai penjaga kitab pusaka itu, aku tahu persis seperti apa kekuatan yang ada di dalam kitab langit. Segala ilmu hitam terlarang yang terkunci di dalamnya membuat kitab langit tersebut punya sisi gelap yang dapat menghancurkan jantung sang pembuka, yaitu dirimu. Dan kau harus tahu, sekali menyatu dengan kitab langit, maka ragamu tidak akan bisa lepas dari pusaka itu. Termasuk sosok Bayu Ambar pun akan terus menyatu denganmu. Meski ada satu pengecualian yang bisa menyelamatkan kalian, tapi hal itu sangat tidak mungkin terjadi. Ucap Ki Purwagali yang terdengar tiba-tiba dalam batin saya. Sontak Bayu Ambar menoleh ke arah sosok penjaga kitab langit yang sedang duduk bersila sambil memejamkan kedua mata. Benak kami yang masih terpisah untuk beberapa saat dibuat penasaran akan kalimat terakhir dari penuturan Ki Purwagali tentang satu pengecualian yang bisa menyelamatkan kami berdua. Satu pengecualian yang dianggap mustahil oleh sang penjaga kitab langit sendiri. Kau lihat sendiri Bayu Ambar, cucu pengkhianat. Yang aku katakan beberapa waktu lalu benar adanya, bukan? Luka yang kau derita membuat dirimu tidak sanggup menahan tekanan hawa sakti kitab langit. Jika sudah begitu, aku akan jauh lebih mudah melenyapkan kalian semua. Teriak naga hitam jelmaan Brajakrama dengan suara menggetarkan tanah. Pandangan saya yang masih di bawah kendali Bayu Ambar terlempar kembali menatap nanar ke arah naga hitam. Sambil terus memegangi dada kiri, Bayu Ambar bangkit berdiri di atas kedua kaki saya yang bergetar. Imam, apakah kau mau mengorbankan diri demi keselamatan semua sosok sahabat? Tanya Bayu Ambar yang awalnya membuat saya tidak mengerti akan arah pembicaraannya. Aku akan menggunakan ajian Sukma Geni di tingkat akhir, dan aku yakin pasti akan bisa melenyapkan Brajakrama. Namun seperti yang kita tahu, semakin banyak hawa sakti kitab langit yang kita gunakan, maka nyawa kita yang akan jadi taruhannya. Saya tertegun mendengar ucapan Bayu Ambar. Ingatan saya kembali melayang ke masa di mana saya memutuskan untuk mengorbankan diri dengan meminta pedang jagat samudra menusuk jantung. Saat Bayu Ambar yang masih dikuasai dendam Kisuta menguasai raga. Tak disangka, sekarang keadaannya berbalik. Meski masih sama dikuasai oleh Bayu Ambar seperti waktu itu, tapi kali ini ia sendiri yang memutuskan untuk mengorbankan diri bersama saya. Sebelum menjawab pertanyaan Bayu Ambar, saya memintanya melempar pandangan mata saya ke belakang. Di sana, dalam gelungan sosok macan kumbang jelmaan Bayu Barata, Anggi nampak tenang terlindungi. Benak saya menimbang ucapan Bayu Ambar tentang sebuah pengorbanan, sambil menatap tiap-tiap wajah tak berdaya yang masih duduk bersila mempertahankan diri dari serangan hawa dingin. Semua sosok yang sudah dalam keadaan terluka cukup parah menyiratkan ketidakmampuan mereka untuk melawan Brajakrama. Terlebih sorot mata tiap sahabat gaib dan ketiga saudara yang seolah menaruh harapan besar ke saya dan Bayu Ambar.
Sebuah harapan besar agar kami bisa menaklukkan sosok angkara murka. Dalam hati, rasa ego untuk sesaat muncul mempermainkan diri. Ego yang menimbulkan pertanyaan konyol di saat genting seperti ini. Mengapa harus gua yang mengorbankan diri? Mengapa bukan Kramaraja atau penguasa kerajaan Laut Utara? Mereka jauh lebih tinggi kesaktiannya dibanding gua dan Bayu Ambar. Gua seharusnya hanya menyaksikan saja seperti ketiga saudara sambil menjaga Anggi. Gua dan Anggi harusnya berakhir di pelaminan, bukan malah terpisah untuk selamanya. Kira-kira seperti itulah pertanyaan dan pertanyaan yang ditimbulkan ego. Akan tetapi, saya kembali sadar bahwa di atas kepentingan yang mengatasnamakan diri sendiri, saya harus mendahulukan kepentingan orang banyak. Saya harus mengutamakan keselamatan orang-orang yang saya sayangi, tanpa harus memikirkan keselamatan diri. Ini sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai sang pembuka kitab langit. Bersamaan dengan helaan nafas panjang yang ditarik Bayu Ambar, saya menepis semua rasa ego. Baiklah Bayu, aku siap mengorbankan diri bersamamu demi keselamatan mereka semua, terutama keselamatan kekasihku dan ketiga saudaraku, ucap saya dengan memantapkan hati. Bayu Ambar menyunggingkan senyuman tenang di wajah saya dan kembali membalikkan badan menghadap naga hitam. Dari atas, tubuh sosok naga raksasa nampak sudah kembali terlapisi es tebal dan melesat cepat ke arah saya sambil membuka mulut lebarnya. Bayu Ambar langsung memejamkan kedua matanya untuk meminta seluruh hawa sakti kitab langit menyatu dalam tubuh. Untuk sedetik, Bayu Ambar berbisik ke batin saya untuk mengucapkan sesuatu yang harus saya sendiri yang mengucapkan. Aku sang pembuka, memintamu memberi seluruh hawa sakti ke tubuh ini. Dengan penuh penghayatan, saya mengucapkan apa yang telah dibisikkan Bayu Ambar tadi. Sekejap kemudian, tenaga maha dahsyat muncul dan menekan jantung, lalu membuat kobaran api berwarna biru nampak kian menyala menjilat-jilat keluar dari seluruh tubuh. Bersamaan dengan terbukanya kedua mata yang juga sudah memendalkan pijaran api berwarna sama. Sebenarnya, rasa terbakar di jantung kian menjadi, namun saya dan Bayu Ambar sudah memutuskan untuk menahan rasa sakit. Bagaimanapun juga, kami berdua harus bisa mengalahkan Brajakrama demi keselamatan semua sahabat dan Anggi.